lurus malah tertipu oleh Wahabi yang secara kaku mengubah teks kitab Ar-Risalah yang dikarang Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak akan pernah lupa bagaimana rekam jejak Kiai Haji Idrus Romli yang kemarin viral dengan bermodalkan satu kitab toh. Kiai Haji Idrus Romli yang terkenal tukang debat itu, terkenal dengan Bahsul Masail, itu mengatakan berani mengisbat nasab Wali Songo sama dengan Habib, yakni ke Sayyid Ubaidillah. Bermodalkan satu kitab. Nah, kita telusuri, kami tidak akan lupa siapa beliau. Persinggungan Ustadz Idrus Romli dengan Kiai Haji Said Agil Sirot berawal di tahun 2010. Ingat itu. Masa itu Kiai Haji Said Agil Sirot yang menjabat sebagai Ketum PBNU, Ketua Umum PBNU, diisukan sebagai orang Syiah. Maka dibukalah forum tabayun terhadapnya. Para kiai yang tergabung dalam forum Kiai Muda FKM ya, Jawa Timur bertemu di Ponpes Bumi Sholawat, Tulangan Sidoarjo. Asuhan Kiai Haji Ali Masyuri. Ustadz Idrus Romli ini termasuk dalam FKM, forum Kiai Muda itu kan. Untuk mengantisipasi konferensi NU ke-33 di Jombang ya, pada tahun 2015 berbagai jenis fenomena Islam radikal muncul, yaitu suatu kelompok yang bertindak atas nama NU garis lurus NUGL yang secara radikal menentang semua kelompok yang berbeda dari dirinya mereka sendiri. Grup ini dipimpin oleh Ustadz Lutfi Basori Malang, Yahya Al-Bahjah Cirebon, dan Ustadz Idrus Romli Jember. Dengan gaya radikal, NU garis lurus menjelma menjadi gerakan neo-khawarij, menuduh siapa saja yang menyimpang dari versi tafsir religiusnya, termasuk Gus Dur, Muhammad Quraisy Shihab, dan Kiai Haji Said Agil Sirot. Bagaimana mantan ketum PBNU dicap Syiah oleh mereka. Ini rekam jejak, dan sejarah itu kejam jenderal. Silahkan dihapus, tapi ini sejarah dan ada buktinya. Gaya radikalisme ini tentunya membingungkan para warga Nahdien. Keberhasilan NU garis lurus yang mampu memobilisasi jemaahnya untuk kepentingannya ini terlihat jelas dalam pemilihan presiden 2019. Nah ini, pemilihan presiden 2019, mereka sukses untuk memobilisasi jamaahnya dengan jargon ganti presiden. Untuk menyerang NU moderat, NU garis lurus mengangkat isu-isu lama seperti permusuhan terhadap kaum Syiah dan Ahmadiyah. Ironisnya, NU garis lurus malah tertipu oleh Wahabi yang secara kaku mengubah teks kitab Ar-Risalah yang dikarang Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim tidak memusuhi kelompok Syiah secara umum, tetapi secara khusus adalah Syiah Rafidhah. Mereka yang memusuhi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya, kelompok Syiah Rafidhah tidak ada di Indonesia. Namun karena ditangkap oleh versi Wahabi, NU garis lurus malah membandingkan semua Syiah tanpa bisa membedakan mana yang Rafidhah dan mana Syiah secara umum. Disinilah potensi destruktif dari aliran NUGL menjadi sangat jelas, sehingga ia tidak berbeda dengan kelompok Islam radikal lainnya. Sifat destruktif dari aliran NUGL sangat jelas dalam setiap dakwahnya. Tuduhan terhadap kelompok di luar dirinya terdistorsi, dianggap salah tempat, selalu tidak benar, tidak hanya terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, bahkan tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Quraisy Shihab, dan Kiai Haji Said Agil Sirot tidak pernah bebas dari tuduhan bahwa mereka telah menyimpang dari konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan teks-teks buku yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditafsirkan sesuai dengan perspektif kelompok mereka sendiri.
Kehadiran NUGL tidak dapat dilihat secara terpisah dari peran yang dimainkan, yaitu antitesis sekolah liberal yang diprakasai oleh anak-anak muda NU moderat. Namun gerakan yang terlalu kanan malah akan membuat masalah nasional dan masalah agama menjadi lebih rumit. Pada dasarnya NUGL hanya ada untuk mengacaukan dialektika internal NU. Hari ini kelompok tersebut yang paling keras membela nasab Ba'alwi yang sudah rungkat secara uji pustaka maupun ilmu genetika, walau dengan narasi ngawur. Jadi dari narasi, dari kisah sejarah yang kami sajikan ini, bahwa yang membela Ba'alwi itu pertama FPI, HTI, terus NU, NUGL, bukan NU yang asli, PBNU sekarang, bukan. Makanya kita harus bisa memetakan. Mereka-mereka itu satu gerombolan, satu gerbong. Isinya itu bikin heboh suasana biar tidak kondusif. Kan gitu. Dan ini harus kita antisipasi. Ini tugas kita bersama. Kalau urusan menjaga NKRI adalah tugas kita bersama. Siapapun orangnya yang berani merongrong kedamaian dan ketentraman NKRI, kita sepakat untuk memusuhinya. Kita sepakat untuk mengusirnya, kita sepakat untuk meluruskannya. Termasuk hari ini yang terjadi, bahwa fenomena Habib yang hanya sekedar mengaku tidak bisa membuktikan dirinya, secara uji pustaka mereka terbantahkan oleh tesis Kiai Maduddin, dan secara uji genetika mereka tidak mau tes DNA. Maunya apa? Mau ngaku-ngaku tok tanpa bisa membuktikan. Sekarang orang sudah pintar, pintar tidak mau dibodohi lagi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.